Teman-teman sekalian, saya ingin menginformasikan tadi baru saja diadakan rapat kabinet terbatas yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, membahas tentang persiapan Indonesia menjadi tuan rumah FIFA World Cup Under-20 tahun 2023 yang akan datang. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia telah ditunjuk menjadi tuan rumah oleh FIFA yang sedianya akan dilakukan pada tahun 2021. Tetapi karena situasi pandemi yang melanda negara kita dan negara-negara peserta FIFA World Cup Under-20, sehingga FIFA memutuskan untuk menunda sampai ke tahun 2023. Sebenarnya dari sisi penyelenggaraan, kita sudah siap untuk 2021. Namun karena ada penundaan, maka tentu hal-hal yang kita sudah persiapkan itu menjadi kurang dan harus dipersiapkan kembali. Itulah rapat kita. Di dalam Kepres, Kepres tahun 2020, Kepres nomor 19, itu pembagian tugasnya jelas. Saya bertanggung jawab pada penyelenggaraan sebagai Menpora, kemudian Ketua Umum PSSI bertanggung jawab terhadap persiapan tim nasional, dan Menteri PUPR bertanggung jawab terhadap infrastruktur. Itu Kepres seperti itu. Nah, tadi sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden tentang persiapan penyelenggaraan, kemudian juga persiapan tim nasional. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah ada inspeksi FIFA pada bulan Juni yang lalu, karena fasilitas-fasilitas yang sudah disiapkan untuk FIFA World Cup Under-20 2021 itu digunakan oleh daerah, baik itu untuk kompetisi, untuk pertandingan-pertandingan dan kebutuhan lain. Saya beri contoh seperti Stadion Manahan Solo yang tadinya sudah siap, tetapi pada saat itu kita gunakan untuk turnamen pramusim 2 kali, bahkan turnamen pramusim Piala Menpora dan Piala Presiden. Kemudian untuk kompetisi Liga musim 2021-2022 dan 2022-2023, dan terakhir digunakan untuk ASEAN Para Games. Sehingga kondisinya masih perlu perbaikan lagi. Sama halnya dengan stadion-stadion lainnya seperti Sejalak Harupat Bandung dan lain sebagainya. Itulah kemudian Pak Presiden memutuskan kepada kami, menteri-menteri terkait, untuk segera melakukan langkah-langkah memenuhi apa yang dikehendaki oleh FIFA supaya ini menjadi standar. Misalnya perbaikan rumput, kemudian perbaikan penerangan yang tadinya sudah siap, tetapi karena penundaan itu maka ada kekurangan-kekurangan. Nah, Bapak Presiden memberikan arahan kepada kami untuk segera memperbaiki itu karena kita ada deadline, kira-kira sekitar Oktober FIFA akan melihat sejauh mana. Tapi pada keseluruhannya FIFA menilai bahwa komitmen pemerintah, baik Bapak Presiden maupun menteri-menteri terkait yang diwujudkan dalam government guarantee atau government commitment yang ditandatangani baik oleh Bapak Presiden maupun oleh menteri-menteri terkait, kami nyatakan kepada FIFA bahwa itu tetap, dan bahkan daerah-daerah, karena ini kan tempatnya ada di 6 provinsi. Nah, komitmen yang
disampaikan oleh baik itu gubernur maupun bupati wali kota sebagai host city agreement itu juga diapresiasi dengan baik oleh FIFA. Saya kira teman-teman menyangkut penyelenggaraan itulah yang kita bahas dan kita laporkan kepada Bapak Presiden dengan arahan beliau seperti yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Ketua Umum PSSI Bapak Muhammad Iriawan tentang persiapan tim nasional karena kita menjadi salah satu peserta dari 24 negara. Jadi 23 negara datang dari tempat lain, satunya adalah kita. Sebagaimana tanggung jawab Kepres tadi, Ketua Umum PSSI bertanggung jawab terhadap pembinaan dan sekaligus prestasi tim nasional. Saya persilahkan Ketua Umum. Terima kasih Pak Menpora. Yang terhormat Pak Menpora dan rekan-rekan sekalian, baru kami rapat dengan Pak Presiden dan beberapa menteri terkait dan Kapolri, di mana kami sesuai dengan sampaikan Pak Menpora adalah bertanggung jawab terhadap peningkatan prestasi tim nasional atau U20 yang akan main tahun depan. Kami melaporkan kepada Presiden bahwa sebelum U20 sekarang yang ada, tahun 2001 sudah ada U20 yang sekarang sudah ke senior. Itu cukup baik hasilnya yang dilakukan TC baik di Kroasia, Turki maupun di Thailand. Ya, di mana di antara pemain yang sudah sekarang lewat umurnya, hampir 60% mereka bermain di pemain senior dan juga di klub. Dan 5 orang bermain di Liga Eropa dengan Asia, Asnawi, Ekan Bagot, Etan, Wegi, dan sebagainya. Di mana kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden melalui Pak Menpora karena kami di backup atau dibantu biaya seluruhnya untuk melaksanakan TC. Kemudian kami melaporkan juga komposisi pemain yang baru, ada 36, di mana mereka mempunyai tinggi badan cukup tinggi-tinggi, ada 197 kiper Dewangga kita. Kemudian juga kita melaporkan TC yang ada di Indonesia, Jakarta, dan kami melaporkan bahwa minggu depan ada Piala AFC kualifikasi di Surabaya. Meskipun kita tidak ada lagi pengaruh, kita pasti masuk dalam putaran Piala Dunia, tapi kita ingin mempersembahkan kepada publik untuk peningkatan prestasi timnas kita yang akan bertanding. Kemudian kami melaporkan rencana naturalisasi yang diminta oleh pelatih. Ada 7 pemain naturalisasi yang akan mungkin kita hire nanti ke negaranya di Belanda. Karena semuanya berasal dari Belanda. 2 yang sudah pasti, 5-nya sedang kita jajaki. Presiden menyampaikan dalam ini tidak ada masalah karena itu permintaan dari pihak pelatih. Ya. Kemudian hal lainnya berkaitan dengan logo yang sudah di launching bahwa secara mayoritas di situ menambahkan banyak keindonesiaannya, masuk merah putih, hijau, tulisan aksara Arab, aksara Jawa ada di Indonesia, sehingga memang FIFA betul-betul memberikan leluasa ruang untuk kita melakukan sebagai tuan rumah Piala Dunia. Yang lainnya kami tentunya meminta dukungan kembali anggaran untuk anak-anak U20 ini yang masih akan melakukan TC baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Rencana mungkin kita ke Turki, Spanyol, dan kalau memang ada space lagi kita ke Belanda. Kita akan menunggu nanti ajuan dari pelatih. Yang terakhir kami melaporkan juga ada hal penting lain berkaitan keinginan kami untuk menyewa lapangan A, B, C, dan Madya. Itu penting buat kami di mana nanti kita akan latihan di sana. Termasuk juga nanti ada tim senior 20, 23, dan 18 dan 16. Di mana nanti kita akan memperlihatkan negara luar nih Indonesia mempunyai tempat TC yang tersentralisasi, akan membanggakan. Nah, kami melaporkan hanya 1 lapangan A yang perlu diberikan. Kami berharap pihak pengelola bisa memberikan itu pada kami sehingga bisa dipakai dan kami pun siap untuk berkontribusi mungkin sesuai apa yang dilakukan oleh umum lainnya. Demikian hadirin sekalian, terima kasih Pak Menpora. Kami tentunya
komitmen akan melaksanakan berkaitan tupoksi kami selaku yang ditugasi sebagai peningkatan prestasi tim nasional U20. Terima kasih. Selamat pagi Pak Menpora dan Pak Ketua PSSI. Saya Gilang dari Antara. Mau nanya Pak, terakhir kan ada rencana untuk pengurangan jumlah stadion yang dipakai. Bulan lalu kan sempat ada wacana itu. Itu perkembangannya gimana Pak ya? Apakah sekarang tetap pakai 6 yang di sebelumnya sudah ditetapkan? Kemudian satu lagi mungkin terkait dengan proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh itu surat keluarga negaraan dari Kemensetnek udah keluar atau belum atau gimana? Ya, FIFA sampai dengan hari ini belum menetapkan dari 6 itu. Jadi tetap 6 itu masih on, ya. Tergantung inspeksi nanti bulan yang mereka akan datang ya. Sekitar akhir Oktober lah. Akhir Oktober atau awal November, di situ kita akan ketahui. Jadi kami tetap masih berpegang bahwa 6 provinsi masih masuk di dalam catatan yang kita persiapkan. Gitu. Kemudian soal naturalisasi, proses sudah di DPR, di Komisi 3, di Komisi 10, dan Pak Ketua Umum sudah menjelaskan soal Jordi Amat dan Sandy Walsh, dan kita tinggal menunggu dari sini. Ya. Gitu. Ya. Iya, kan kita ada kebutuhan 24-27. Mudah-mudahan sebelum itu, kita harapkan seperti itu. Oke. Cukup ya? Baik, terima kasih. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.